Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Azimon, NIM 19231056. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pendekatan Etnosains dalam Proses Pengolahan Gambir terhadap Kemampuan Literasi Sains di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mengkah. Baiklah, bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Adapun latar belakang dari proposal saya yaitu yang pertama, daerah 50 kota salah satu penghasil gambir di Indonesia. Yang kedua, banyaknya generasi muda yang kurang mengetahui mengenai proses pengolahan gambir sebagai salah satu tumbuhan lokal di daerah setempat. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam literasi sains yang sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu belum tersedianya LKPD berbasis etnosains dengan tema zat aditif dan adiktif di sekolah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada proposal ini yaitu yang pertama, peserta didik belum mengetahui tentang pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis pendekatan etnosains. Yang kedua, pembelajaran di sekolah belum melibatkan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kemampuan literasi sains pada siswa di SMP Negeri 2 Kecamatan Mengkah yang masih rendah. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Yang pertama, materi pada KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. KD 4.6 mengerjakan dan membuat LKPD mengenai zat aditif dan adiktif yang berada di lingkungan sekitar atau dengan metode etnosains. Yang kedua, model yang diterapkan ialah LKPD berbasis pendekatan etnosains. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini dilakukan sampai uji validitas dan praktikalis. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penggunaan LKPD berbasis etnosains mengenai pengolahan gambir dapat meningkatkan literasi sains di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mengkah. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengembangkan LKPD berbasis pendekatan etnosains dalam proses pengolahan gambir sehingga mampu meningkatkan literasi sains peserta didik di UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Mengkah. Manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi peneliti dapat dijadikan sebagai pengalaman penelitian dan menjadi modal awal untuk mengembangkan diri dalam bidang penelitian serta sebagai syarat menyelesaikan studi di jurusan pendidikan ilmu pengetahuan alam FMIPA UNP. Yang kedua, manfaat bagi guru sebagai bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengajar pembelajaran IPA SMP Negeri 2 Kecamatan Mengkah. Dan yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa sebagai sumber belajar. Bab 2 itu kajian pustaka, berisi tentang kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Kajian teori. Terdapat 4 unsur pada kajian teori. Yang pertama, pengertian media. Yang kedua, pendekatan etnosains atau kearifan lokal. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Yang keempat, literasi sains dan zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama, pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses untuk memberikan manusia berbagai macam pelajaran yang bertujuan untuk mencerdaskan dirinya. B. Komponen pendidikan. Terdapat menurut Shafrizal dan Zalhendri terdapat 6 komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, peserta didik. Yang keempat, materi. Yang kelima, metode, media, dan alat pendidikan. Dan yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Yang kedua itu pendekatan etnosains atau kearifan lokal. Menurut Kormasela 2020, kearifan lokal ini ialah pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar yang berasal dari keseimbangan hidup dengan alam. Yang ketiga itu lembar kerja peserta didik. Media sendiri berasal dari bahasa Latin yakni medius, yang secara artinya berarti pengantar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media ini merupakan tempat atau sarana dalam melanjutkan suatu pesan.
yaitu menurut Sheffield dan Aswan 1996. Yang keempat yaitu literasi sains. Model pembelajaran inquiry terbimbing yang dipadukan dengan penggunaan LKPD ini berpengaruh besar terhadap peningkatan literasi sains peserta didik. Menurut Faizah 2007, sebagian besar peserta didik di Indonesia ini memiliki kemampuan yang sangat rendah tentang memahami informasi yang kompleks, teori, analisis, dan pemecahan masalah, menurut Kemendikbud tahun 2017. Yang kelima yaitu zat aditif dan zat adiktif. Yang pertama, definisi zat aditif. Suatu bahan kimia yang digabungkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu dan ditambahkan pada saat pengolahan makanan. Contoh zat adiktif yaitu pewarna, pemanis, dan pengawet. Yang kedua itu definisi zat adiktif. Zat adiktif sendiri ialah istilah untuk zat-zat yang apabila kita gunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan itu membahayakan bagi tubuh kita. Macam-macam zat adiktif. Yang pertama itu rokok, yang kedua alkohol dan minuman keras, yang ketiga narkotika, psikotropika, dan zat adiktif menurut Campbell tahun 2019. Penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang pertama ialah oleh Diah Nurdiana Syafitri tahun 2019 dengan judul penelitian Pengembangan Bana Ajar berbasis kearifan lokal, subtema keunikan daerah tempat tinggalku untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Ngeni, Kabupaten Malang. Kerangka konseptual. Yang pertama itu materi IPA SMP semester ganjil kelas 7 SMP, yaitu zat adiktif dan adiktif. Terbagi 3. Belum tersedianya LKPD berbasis kearifan lokal dan literasi sains yang masih rendah, sehingga perlu dibuat LKPD berbasis pendekatan etnosains dalam proses pengolahan gambir untuk meningkatkan literasi sains yang valid dan praktis. Pembuatan LKPD berbasis pendekatan etnosains dalam proses pengolahan gambir untuk meningkatkan literasi sains yang valid dan praktis. Uji validitas dilakukan oleh dosen FMIPA UNP dan juga guru, sedangkan uji praktikalis dilakukan oleh mahasiswa SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka. LKPD IPA berbasis pendekatan etnosains dalam proses pengolahan gambir untuk meningkatkan literasi sains siswa SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka merupakan hasilnya. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Terdapat 6 subtema pada metodologi penelitian, yaitu jenis dan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian, jenis data yang digunakan, instrumen pengumpulan datanya, serta analisis data. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan metode penelitian pendekatan etnosains. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di kampus SMIPA UMP, Padang, dan SMP Negeri 2 Kecamatan Mungka. Prosedur penelitian dengan menggunakan 4 tahapan atau 4D. Yang pertama, define atau pendefinisian. Yang kedua, decide atau perancangan. Yang ketiga, develop atau pengembangan, dan keempat, disseminate atau penyebaran. Yang selanjutnya itu jenis data. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data langsung dari dosen, guru, dan siswa SMP yang diambil dari lembar angket yang dibagikan. Yang selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 2 jenis, yakni angket dan soal yang terdapat di dalam LKPD sains tersebut. Mungkin sekian hasil presentasi dari proposal penelitian saya. Salah dan gagal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.